Halo, persoalan ijazah palsu Joko Widodo ini mau tidak mau telah menjadi persoalan publik, persoalan bangsa, persoalan banyak orang. Banyak orang yang bertanya kemudian apakah ini palsu atau tidak, dan itu tidak dijawab oleh Joko Widodo beberapa tahun belakangan ini, karena persoalan ijazah palsu itu sudah lama sekali. Bahkan sudah 2 tahun yang lalu dipersoalkan itu, tapi tidak ada jawaban. Tetap ngeyel bahwa mereka yang mempersoalkan ijazah itu karena iri hati, karena kalah dalam kontestasi politik, karena bagai-bagai macam bla bla bla. Latar belakang itu oke, kita akui mungkin ada bagian orang yang karena sakit hati, karena kalah dalam kontestasi politik, tapi ini sudah menjadi asumsi publik, dan Joko Widodo dan kelompoknya harus memberi jawaban yang pasti tentang ijazah ini. Karena ini akan menjadi contoh buruk atau mungkin menjadi kebalikannya contoh yang baik justru gitu ya, atau legalisasi secara tidak langsung bahwa menggunakan data-data palsu itu tidak masalah dalam negeri ini, itu berbahaya sekali. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman, mari kita mendengarkan komentar Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung mengomentari soal ini? Kalian tanya ijazah presiden, urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Oke, jadi perspektif Rocky Gerung itu lebih umum ya, bahwa persoalan ini lebih kepada persoalan moral. Moral seorang presiden, seorang mantan presiden, atau mungkin moral seorang tokoh yang memimpin sebuah negara. Rakyat bertanya, sementara pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang kemudian menjadikan seseorang atau seorang tokoh atau mantan presiden itu menjadi terhina gitu kan ya. Tidak ada delik hukum di situ. Jadi justru lebih menjadi aneh, maksud saya. Menjadi aneh karena Jokowi melaporkan orang yang mengusut persoalan ini. Nah, ini tajam sekali apa yang dikatakan Rocky Gerung. Saya lihat juga dari mimik wajahnya terlihat emosional gitu ya. Emosional sekali Rocky Gerung. Karena kenapa? Ya dari sini kita melihat bagaimana keseriusan seorang Rocky ya, ingin memperbaiki cara bernegara itu yang selama ini salah kaprah gitu ya, dipermainkan itu seolah-olah orang atas itu selamanya menjadi tuan, padahal dalam sebuah negara berdasarkan konstitusi rakyat adalah rajanya gitu. Justru rakyat dikebiri ya, itu kebalikan dari apa yang dimaksud. Oleh karena itu Jokowi Rocky Gerung itu pengen mengembalikan hal ini. Saya melihat suatu yang sangat dalam ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rocky Gerung adalah profesor akal sehat, ya masuk akal sih. Kita lanjut ya. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Kenapa? Itu kalimat yang sebenarnya saya tunggu dari tadi itu. Ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi untuk apa dipersoalkan gitu ya?
Jadi memang pertanyaan publik ini bukan pertanyaan individu terhadap Jokowi Angsih sebagai warga negara, tapi justru kepada Jokowi sebagai kepala negara. Ini problemnya di situ. Jadi banyak orang salah paham bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan personal, pertanyaan ini adalah pertanyaan pribadi, sifatnya individual. Tidak, gitu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan umum. Orang memilih Jokowi menjadi pemimpin, artinya dengan segala konsekuensi harus dihadapi gitu. Konsekuensi salah satunya ini pertanyaan publik yang harus dijawab oleh Jokowi. Ya, kita lanjut ya. Ini lain. Isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden. Brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Kita mencoba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Iya. Itu akibatnya karena ada dua matahari ya. Yang satu terbit dari tidar yang belum tenggelam, yang satu terbit dari gorong-gorong yang tenggelam di IKN. Aduh, ya cukup ya. Barangkali itu saja. Kesimpulannya begini, mungkin apa yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dengan emosional itu, bahwa sebenarnya pertama pertanyaan publik itu harus dijawab dan itu wajar, dan itu bukan persoalan personal, bukan persoalan individual, dan tidak ada delik hukum di situ. Terkait Gibran tadi Brinker ya tidak saya komentari, itu mungkin di sesi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.